Halo, salam sehat. Ya, kembali berjumpa dengan gua Bung Harpa. Dan ini gue lagi semangat-semangatnya nih bikin video, bikin konten. Karena memang bukan apa-apa, tapi isu-isu dan juga perkembangan sepak bola baik di Indonesia maupun juga di dunia, khususnya di Eropa ini juga lagi seru. Ya, kalau di Indonesia kita tahu ini gue bicara rekam video ini hari Jumat. Ini beberapa jam lagi akan dimulai pertandingan pertama Liga 1. Nah, kemudian kalau di Eropa yang lagi seru adalah seputar isu kepindahan Cristiano Ronaldo ke Manchester City. Nah, ini menarik ya karena orang tidak menduga gitu ada perkembangan transfer yang begitu luar biasa. Ya, ketika beberapa minggu lalu mungkin ya Lionel Messi menghebohkan dunia ketika dia pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Ya, ternyata di seberang sana di Turin kelihatannya ada yang mungkin ada yang sedikit gusar karena mungkin dia sedikit terlupakan oleh dunia, yaitu CR7 atau Cristiano Ronaldo ya. Nah, ini jadi menarik membahas ini. Memang beberapa waktu lalu minggu lalu lah ya, ketika Juventus menghadapi Udinese, itu Ronaldo di bangku cadangan itu duduk. Nah, ini di DPI gue juga udah ngomong ini sesuatu yang tidak lazim ya, seorang Cristiano Ronaldo dalam kondisi fit itu dicadangin. Nah, memang pasti ada isu lah gitu ya, ada something wrong gitu ya, dan ternyata ini terjawab sudah ya dengan proses kepindahan CR7 ke Manchester City. Walaupun saat ini gue ngerekam ini pukul jam berapa ya nih? Ya, sekitar jam 2:30 sore ya, hari Jumat. Ini memang belum 100% official, tapi kelihatannya sudah 80% lah gitu. Jadi udah hampir pasti. Kemudian juga Fabrizio Romano, here we go, sudah mengatakan proses transfer ini sudah dilakukan oleh Jorge Mendes. Ini adalah agennya Ronaldo, sudah nego ke Manchester City ya. Dan kabarnya Juventus minta angka 28 sampai 30 juta euro atau pound sterling gitu ya. Jadi ini gue bilang sih tipis ya negonya, jadi hanya soal waktu aja. Dan ini menarik untuk kita kulik ya. Pertanyaannya adalah yang patut kita apungkan di sini adalah kenapa CR7 pindah ke Man City dan kenapa sekarang? Sementara isunya kan let's say mungkin bulan lalu belum ada sama sekali isu Ronaldo akan keluar dari Juventus ya. Tapi setelah Messi ke PSG kok seolah-olah tiba-tiba isu ini mulai mencuat ya. Seminggu 2 minggu setelah Messi ke PSG, CR7 itu sepertinya mau ikut-ikutan gitu loh. Nah, ini menarik ya kalau gue bahas dari sudut pandang gue. Jadi begini, Ronaldo ini adalah orang yang ambisius ya. Orang yang nggak mau kalah dalam arti positif. Dia ingin selalu menjadi nomor 1, menjadi yang terbaik, ya, ingin selalu menjadi pusat perhatian, dan itu tidak sah-sah aja selama itu memang dilakukan dia dengan kerja keras. Jadi dia layak untuk itu. Nah, dari situlah berangkat kita bisa menilai bahwa kalau menurut gue CR7 ini agak sedikit cemburu gitu loh. Cemburu kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri Ronaldo ini kan yin yangnya atau rivalnya tuh Messi ya. Ini sama seperti kalau kita bicara Maradona, Pele, kalau di Hollywood Sylvester Stallone, Schwarzenegger, kemudian juga banyak lah ini rivalitas yang dari dulu nih, ini memang sebenarnya membuat sesuatu itu lebih menarik ya. Jadi sah-sah aja gitu. Nah, jadi kalau dalam bayangan gua, dalam analisa gua, CR7 ini sepertinya ditinggalkan dalam tanda kutip oleh publik ya. Ditinggalkan karena orang semua berbicara soal Messi, soal PSG, kemudian juga kita lihat ya dari persaingan misalnya, kalau kita lihat dari Ballon d'Or misalnya, kan Messi saat ini 6 gelar ya, Ronaldo 5, dan usia mereka sudah nggak lama lagi nih usia produktifnya, mungkin 2 tahun lagi, paling lama 3 tahun gua rasa, sehingga kesempatan itu semakin kecil untuk bisa menambah koleksi mereka, koleksi pribadi, gelar Ballon d'Or dan sebagainya, maupun juga trofi Liga ataupun Liga Champions lah gitu. Nah,
Sekarang lihat komparasinya. Ronaldo di Juventus, ya, sementara Messi ada di PSG. Di Juventus peluang untuk Ronaldo juara bersama La Signora ini sangat kecil, ya. Kita harus fair menilainya. Ya, dan tidak ada jaminan Ronaldo bisa akan main let's say 3-4 tahun lagi. Ya mungkin bisa tapi nggak di peak, ya. Mungkin the next 2 years will be his highest performance Ronaldo. Messi juga mungkin sama lah. Artinya kalau Ronaldo yang punya jiwa ambisiusnya itu tetap ada stay di Juventus dengan harapan mendapatkan UCL kecil, kalau nggak dapat UCL berarti juga kemungkinan besar nggak dapat Ballon d'Or, maka rekor ataupun pencapaian Ronaldo ini bisa disalip oleh Messi atau ditinggalkan. Nah sementara Messi ada di PSG. PSG kita tahu timnya mumpuni, punya ambisi dan juga punya kapasitas. Mendatangkan di bursa transfer kemarin banyak kedatangan pemain-pemain yang luar biasa. Ada Wijnaldum, ada Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Messi. Jadi mereka punya kapasitas lah atau punya chance yang cukup besar untuk memenangkan UCL. Nah sementara Ronaldo tentu nggak tinggal diam, ya. Jadi ini menjawab tudingan bahwa dia dicadangkan melawan Indonesia. Ini ada sesuatu dan memang ternyata Fabrizio Romano, nanti gue akan share tweetnya di sini. Dia mengatakan Ronaldo bilang ke temennya bahwa dia udah pengen pindah dari Juventus. Nah sekarang seorang pemain seperti Ronaldo tentu pindah nggak sembarangan pindah. Dia pasti pindah akan ke tim yang minimal setara lah atau kalau bisa lebih tinggi. Nah sekarang nggak mungkin dia pindah ke PSG karena di sana ada saingannya dia kan. Walaupun ada yang bilang mengatakan Ronaldo pindah aja ke PSG supaya di situ dia bisa menang bareng sama Lionel Messi, menangin Liga Champions, nah akhirnya selesailah ending story-nya. Tapi menurut gue kurang menarik ya. Dan Ronaldo nggak akan mau melakukan itu. Messi pun juga demikian. Dan bahkan Nasser, pemilik PSG juga udah bilang, kita bahkan nggak ada pradiskusi soal mendatangkan Ronaldo. Jadi memang case close buat Ronaldo untuk ke PSG. Walaupun PSG memang tim yang afford untuk membayar gaji dia dan juga punya ambisi yang sama. Tapi secara politik lah istilahnya tidak memungkinkan. Nah sekarang pilihan tinggal siapa? Gue rasa ya dia nggak mungkin ke Barcelona kan. Barcelona nggak ada duit. Kemudian juga ya gue rasa kecil lah kemungkinan itu. Ke Madrid juga comeback juga. Gue rasa gue nggak melihat itu akan terjadi. Satu-satunya harapan apa? Ya ke Man City. Dan gue rasa bukan isi soal duit. Tapi soal bagaimana Ronaldo ini bisa punya kapal yang bisa membuat dia mengarungi Liga Champions lah katakan, sehingga bisa terus mempush torehan pribadi dia melewati Messi. Ya, kalau dari Liga Champions memang Ronaldo lebih banyak ya. Ronaldo 5 kali, 4 kali di Madrid dan 1 kali di Man United ya tahun 2008. Ya, Messi memang 4 kali, tapi Messi Ballon d'Or-nya 6 kali. Ya, Ronaldo 5 kali. Jadi ini yang gue katakan, ini orangnya ambisius, jadi nggak mau kalah. Dan dia nggak akan tinggal diam melihat Messi menjadi, bahasa kerennya itu sweetheart world gitu ya. Jadi menjadi buah bibir kesukaan dunia, media darling dan sebagainya. Itu benar-benar gue bisa membayangkan Ronaldo itu panas banget dia, ngenes gitu ya. Jadi makanya nggak heran dia pindah ke Man City. Jadi boleh dikatakan Man City adalah tim yang punya ambisi tapi belum punya leadership, pemain yang punya pengalaman, benar-benar punya pengalaman di kancah Liga Champions. Sementara Ronaldo punya semuanya sebagai individu tapi tidak punya kapal untuk membawa dia berlayar jauh. Nah jadi menurut gue itu alasan utama kenapa CR7 akhirnya mau pindah ke Man City. Dan ini menarik ya, menarik kalau kita melihat pada akhirnya nanti di Liga Champions. Nah di fase grup kemarin kan baru aja dilakukan drawing Liga Champions dan kebetulan banget nih PSG sama Man City satu grup. Nah jadi artinya mereka akan langsung ketemu nih 2 kali. Kalau memang benar-benar nih Ronaldo fix ya, terus udah 100% pindah ke City. Waduh ini seru banget ini. Yang ini sih kalau menurut gue yang untung sih semua orang ya. UEFA-nya untung, klubnya juga untung karena exposure luar biasa. Siapa sih yang nggak mau nonton Messi ketemu Ronaldo di panggung yang lebih bergengsi dengan bungkusan yang berbeda gitu. Satu berbalutkan Man City, satu berbalutkan PSG. Ya itu. Walaupun mungkin ada angle yang lain juga yang menarik kita bahas ya. Kalau dia CR7 ke City, ini gimana nih tanggapan fans setan merah ya? Karena bagaimanapun juga ini kan rival satu kota ya. Kalau kata Sir Alex Ferguson, noisy neighbor. Tapi ya gue rasa udah
udah lama ya. Maksudnya Ronaldo kan dari Man United nggak langsung ke City ya, ke Madrid dulu, ke Juve, dan baru ke City. Dan buat dia adalah seorang Achilles kalau di 300 itu, di Troy, film Troy, kalau lo tahu, Achilles ini kan orang yang memang dia punya ambisi pribadi ya. Dia nggak peduli selama dia bisa berperang dengan pasukan yang bisa memenangkan ambisi dia untuk menaklukkan sebanyak apapun musuh itu, maka dia akan berperang bersama pasukan itu. Termasuk juga dia akan berperang bersama Manchester City untuk mengalahkan ambisi Lionel Messi ya. Walaupun City adalah dulu bukan bekas, tapi masih rival dari Man United, yang tentunya ini akan menjadi isu lagi yang lain ya. Nah oke, itu tadi kira-kira ulasan gua terkait alasan atau motivasi CR7 kenapa dia pindah ke Man City. Yang jelas ini semakin seru. Oh ya, untuk Fantasy League ini juga kabarnya dia udah mulai digadang-gadang harganya ini ntar paling mahal ya, 15 juta. Jadi menarik untuk yang buat main Fantasy League. Tentu ini akan memberikan opsi lain untuk memilih, dan juga kita nggak tahu posisinya dia sebagai gelandang atau sebagai striker ya. Nah itu aja video dari gua kali ini. Oh ya, untuk pemenang gue lupa, baru agak telat nih ya. Untuk pemenang Fantasy League Liga Bung Harpa untuk mingguannya, ini akan gue di-share di sini aja nanti siapa pemenangnya. Nah, nanti lu silahkan hubungin gue DM, dan gue akan langsung kirim hadiahnya ke lu, hadiah mingguan pulsa. Oke? Terima kasih dari gue udah nonton channel Bung Harpa. Semoga lu tetap sehat-sehat ya. Sampai jumpa lagi. Ciao.